Asesmen dalam kurikulum merdeka. Di sini saya akan membahas tentang konsep asesmen pembelajaran dalam kurikulum merdeka, kemudian prinsip-prinsip asesmen pembelajaran dalam kurikulum merdeka, kemudian jenis-jenis asesmen pembelajaran dalam kurikulum merdeka, yang selanjutnya bentuk-bentuk asesmen pembelajaran dalam kurikulum merdeka, kemudian instrumen asesmen pembelajaran dalam kurikulum merdeka, dan yang terakhir adalah refleksi diri dalam kurikulum merdeka. Yang pertama adalah konsep asesmen dalam kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, penilaian menggunakan istilah asesmen yang diartikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Tujuan asesmen sangat penting dalam kurikulum merdeka, yaitu untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik, dan hasilnya dapat digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. B. Prinsip-prinsip asesmen pembelajaran. Untuk memastikan proses asesmen berjalan dengan baik, terdapat beberapa prinsip asesmen yang harus diperhatikan. Di antaranya, 1. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Kemudian yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah, dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya. Kemudian yang keempat adalah laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetisi yang dicapai, serta strategi tidak lanjut. Kemudian yang kelima, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua wali sebagai bahan refleksi diri. Jenis-jenis asesmen dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, asesmen diagnostik, yang bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Kemudian asesmen formatif, bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah asesmen sumatif, yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan CP peserta didik sebagai dasar pembentukan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Kemudian merencanakan asesmen pembelajaran. Tahapan yang dapat dilakukan dalam merencanakan asesmen adalah: yang pertama, merumuskan tujuan asesmen yang berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran, kemudian memilih dan mengembangkan instrumen asesmen sesuai tujuan, karakteristik peserta didik, kesesuaian asesmen dengan rencana atau tujuan pembelajaran dan tujuan asesmen. Bentuk-bentuk asesmen dalam kurikulum merdeka. Asesmen tertulis, ya contohnya jurnal, yang bertujuan untuk melatih kemampuan murid untuk mengorganisasi dan mengekspresikan ide atau pemikiran mereka dalam bentuk tulisan. Kemudian esai, yang bertujuan untuk mengasah keterampilan peserta didik dalam menulis akademis. Kemudian poster, yang bertujuan untuk mendorong kemampuan murid untuk mengeksplorasi topik dan mengkomunikasikan pemahaman mereka dengan cara semenarik mungkin. Yang terakhir adalah tes tertulis, terdiri dari soal multiple choice, kuis, dan lainnya. Kemudian asesmen tidak tertulis. Contohnya diskusi kelas, yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik
untuk berkomunikasi di depan publik dan mengemukakan pendapat. Yang kedua, drama, yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan seni peran dan berkomunikasi murid. Contoh ketiga yaitu produk, yang bertujuan untuk mengembangkan kreativitas dan menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa. Kemudian presentasi yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan mendorong peserta didik untuk memahami topik presentasi dengan mendalam. Kemudian tes lisan dalam bentuk kuis tanya jawab secara lisan dengan tujuan untuk pemahaman murid dan menerapkan umpan balik. Penyusunan instrumen penilaian. Yang pertama, tes tertulis dapat dirumuskan dalam bentuk tes objektif maupun tes subjektif. Dapat juga dilakukan dengan meminta siswa untuk membuat poster, esai, dan jurnal yang semuanya menuntut peserta didik untuk menuangkan pemikirannya dalam bentuk tulisan. Kemudian penilaian sikap atau afektif. Untuk melakukan asesmen terhadap sikap, dapat digunakan teknik self-assessment, penilaian diri, peer assessment, penilaian antar teman, observasi, checklist, dan catatan anekdotal, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Kemudian penilaian keterampilan. Teknik penilaian keterampilan yaitu praktik, produk, proyek, dan portofolio. Kemudian refleksi dan tindak lanjut pembelajaran dan asesmen. Refleksi diri. Pendidik perlu melakukan refleksi diri terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen yang telah dilakukan. Pendidik yang bersangkutan perlu melakukan refleksi paling sedikit 1 kali dalam 1 semester. Refleksi sesama pendidik. Tujuannya adalah untuk membangun budaya saling belajar, kerjasama, dan saling mendukung. Refleksi dan tindak lanjut pembelajaran dan asesmen. Yang terakhir adalah refleksi oleh peserta didik. Memiliki beberapa tujuan, diantaranya 1. Membangun kemandirian dan tanggung jawab dalam proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. 2. Membangun budaya transparansi objektivitas, saling menghargai dan mengapresiasi keragaman pendapat dalam menilai proses pembelajaran. Ketiga, membangun suasana pembelajaran yang partisipatif dan untuk memberi umpan balik kepada pendidik dan peserta didik. Kemudian yang terakhir, melatih peserta didik untuk mampu berpikir kritis.